Barcelona kembali membuktikan diri sebagai salah satu tim yang pantas diperhitungkan di Eropa setelah membungkus kemenangan penting di kandang Dortmund pada laga lanjutan fase Liga UEFA Champions League 2024. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2, Barca menunjukkan gaya bermain yang agresif dan tanpa kompromi khas Hansi Flick. Strategi serangan cepat dan transisi mematikan membuat Dortmund kewalahan sepanjang laga. Dengan hasil ini, Barcelona tak hanya mengamankan 3 poin, tapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa mereka kini kembali menjadi tim yang berbahaya bahkan untuk kompetisi sekelas UCL. Namun, di balik momen epik yang mereka alami musim ini, sejarah Barcelona di Liga Champions ternyata tidak selalu terasa manis. Sejak tahun 2016, Barca terus mengalami kesulitan untuk melangkah jauh di kompetisi ini. Mereka bahkan kerap menjadi bahan olok-olokan tim lain karena kerap tersingkir di perempat final meskipun memiliki skuad yang mumpuni. Kekalahan memalukan dari Roma, Liverpool hingga Bayern Munchen menjadi bukti betapa sulitnya raksasa Katalan ini menjaga konsistensi di Eropa. Sejarah kelam tersebut membuat perjalanan mereka di UCL selalu dipenuhi ekspektasi sekaligus keraguan dari para fans. Lantas, bagaimana perjalanan Barcelona yang dulu jadi olok-olokan kini jadi mode bantai? Kita semua pastinya tahu kalau Barcelona dikenal sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Tapi juga berbicara tentang Liga Champions, sejarah mereka ternyata berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Banyak yang mengira tim sekelas Barca akan dengan mudah mendominasi Eropa. Namun kenyataannya semua itu jauh dari ekspektasi. Jauh sebelum era Hansi Flick datang, Barcelona seringkali tersendat di kompetisi ini, terutama saat melawan tim-tim besar dengan gaya permainan agresif. Momen terakhir Barca angkat trofi di Liga Champions adalah pada tahun 2015 ketika Messi, Suarez, dan Neymar masih menjadi trio maut yang ditakuti di seluruh penjuru Eropa. Sejak saat itu Barca lebih sering kalah di perempat final daripada masuk ke semifinal. Padahal nama besar mereka selalu diunggulkan setiap musimnya. Sayangnya ekspektasi tinggi fans tidak pernah berbuah manis. Kejatuhan terbesar Barcelona di UCL terjadi pada musim 2021-2022. Momen ketika Barcelona gagal total bahkan untuk lolos ke babak 16 besar. Mereka dihancurkan Bayern Munchen di pekan kelima fase grup C dengan skor telak 3-0. Buat klub sebesar Barcelona, ini tentu jadi pukulan besar sekaligus aib yang memalukan. Apalagi mengingat fans mereka yang selalu menjagokan klub asal Spanyol ini tiap musimnya. Melihat sejarah buruk Barca bersama UCL, kini fans jadi semakin skeptis setiap kali musim baru dimulai. Mereka sudah terbiasa kecewa dengan performa tim mereka di UCL. Banyak dari mereka yang sekarang tidak berharap lebih dari Barca di Liga Champions. Dengan sejarah panjang kesulitan seperti ini, siapapun pelatihnya pasti bakal menghadapi tantangan berat. Meskipun dulu sering kesulitan di UCL, perlu diingat kembali Football Lovers bahwa Barcelona yang sekarang bukanlah Barcelona yang dulu. Setelah Xavi Hernandez meninggalkan posisi manajer, manajemen klub mengambil langkah besar dengan menunjuk Hansi Flick sebagai penggantinya. Keputusan ini diambil karena Flick punya reputasi sebagai pelatih yang tegas dan berani, terutama setelah prestasinya bersama Bayern Munich. Flick adalah sosok yang dikenal dengan gaya permainan menyerang yang agresif. Salah satu momen paling diingat adalah ketika ia membawa Bayern menghancurkan Barcelona 8-2 di perempat final Liga Champions musim 2019-2020. Melihat prestasinya yang begitu mencolok, Blaugrana memutuskan untuk tidak memusuhi pelatih ini dan justru malah mengajaknya untuk bergabung. Ketika Flick datang, identitas Barcelona langsung berubah drastis. Jika dulu mereka terkenal dengan ciri khas tiki-taka yang mengutamakan penguasaan bola dan kesabaran, kini di bawah Flick, Barca lebih fokus pada serangan cepat dan mematikan. Ini jelas sesuatu yang baru, dan buat sebagian fans perubahan ini agak sulit diterima. Meski begitu, hasilnya tidak bisa disangkal. Di La Liga, Barcelona mulai menunjukkan dominasinya lagi. Flick membawa mentalitas juara yang kuat meskipun harus mengorbankan gaya khas tiki-taka yang menjadi ciri khas klub. Fans mulai melihat secerca harapan bahwa era kejayaan Barca di Eropa bisa kembali lagi. Salah satu contoh nyata keberhasilan taktik Hansi Flick di Eropa adalah pertandingan melawan Dortmund tadi pagi.
Barca berhasil menang tipis 3-2, mendapatkan poin penuh yang berkontribusi terhadap kemungkinan kelolosan mereka dari fase Liga. Meskipun hanya menang tipis, tapi pertandingan itu jelas menunjukkan identitas baru mereka di bawah Flick. Permainan cepat dan serangan balik jadi kunci keberhasilan mereka dalam laga ini. Sejak menit pertama, Barca sebenarnya sudah langsung mendominasi permainan. Mereka mengontrol aliran bola dan membuat Dortmund kesulitan menemukan ritme permainan. Meski mendominasi, gol pertama tidak kunjung datang hingga babak pertama selesai. Banyak peluang tercipta, tapi finishing mereka masih kurang efektif. Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua. Perapinya memanfaatkan serangan balik cepat dan berhasil mencetak gol pertama Barca. Dari situ, permainan jadi lebih terbuka, dan Barca mencetak 2 gol lagi lewat skema serangan balik yang hampir serupa. Ini jelas menunjukkan bagaimana Hansi Flick mengubah cara Barcelona bermain. Dari yang tadinya tiki-taka, sekarang menjadi sesuatu yang jauh lebih agresif. Strategi ini mungkin berbeda dari apa yang biasa fans lihat, tapi efektivitasnya tidak bisa dipungkiri lagi. Serangan cepat ala Flick membuat Barcelona jadi lebih berbahaya, terutama di situasi transisi. Jika mereka terus bermain seperti ini, bukan tidak mungkin Barca akan terus jadi ancaman besar di Liga Champions musim ini. Melihat performa Barcelona sejauh ini di UCL, sulit pastinya bagi kita untuk tidak optimis. Dari 6 pertandingan, Barca kini telah mengoleksi 5 kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Statistik ini jelas menunjukkan bahwa Barca kini lebih konsisten dibanding beberapa musim terakhir. Konsistensi ini juga membuat mereka duduk di posisi kedua klasemen sementara. Saat ini, Barca hanya terpaut 3 poin dari Liverpool di puncak klasemen dan unggul 2 poin dari Arsenal yang berada di bawah mereka. Dengan performa seperti ini, fans mungkin mulai berani berharap lebih. Apalagi mereka sudah terlalu lama menantikan trofi Liga Champions sejak terakhir kali menang pada 2015. Selain itu, meraih trofi UCL kali ini juga akan menjadi penghargaan besar bagi klub. Barca jelas ingin mempersempit jarak dengan rival abadi mereka Real Madrid yang sudah terlalu jauh dalam hal jumlah trofi Liga Champions. Musim ini peluang itu terbuka lebar dan jika mereka tidak bisa memanfaatkannya, tentu ini akan jadi aib yang sangat memalukan. Jika terus bermain seperti ini, bukan tidak mungkin Barcelona akan melangkah jauh hingga ke fase final. Bayangkan jika mereka bertemu Liverpool di partai puncak itu, pertandingannya pasti akan jadi laga yang sangat dinantikan. Mengingat kedua klub ini memiliki background yang hampir sama. Fans hanya bisa berharap yang terbaik dan menyerahkan semuanya kepada Hansi Flick untuk membawa Barca kembali ke puncak kejayaan. Football lovers, itulah dia pembahasan singkat mengenai perjalanan Barcelona menghapus kutukan UCL sejak trio MSN hingga kini jadi salah satu tim yang paling berbahaya. Bagaimana menurut kalian? Jika Barcelona tampil konsisten, mungkinkah mereka memecahkan kutukan dan masuk ke fase final? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.